Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayuhal ikhwah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terbatas, yang tidak terhitung. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kehidupan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapan saja dan di mana saja Anda berada, dan ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ayuhal ikhwah, sesungguhnya setiap muslim dan muslimah menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan sesungguhnya setiap muslim dan muslimah ingin mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Adapun cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketakwaan. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi di dalam surah At-Taghabun ayat 16, yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga, dan dengarlah dan taatlah, dan infakkanlah, dan belanjakanlah, dan itu akan menjadi lebih baik bagi kamu semuanya. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan juga Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satu caranya, dan itu merupakan bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah dan infak itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Sesungguhnya kebaikan dan maslahat serta manfaat infak dan sedekah itu akan kembali kepada kita semua. Ada
seorang ulama yang mengatakan bahwa uang dinar dan dirham itu tidaklah akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali setelah ia belanjakan di jalan Allah. Sesungguhnya uang dinar dan dirham tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali setelah ia mengeluarkannya di jalan Allah. Dan tentunya keutamaan infak dan sedekah sangat banyak sekali. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'un naru al-hataba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu akan memadamkan segala kesalahan sebagaimana api akan memadamkan bahan bakar, akan memadamkan kayu bakar. Oleh karena itu, kita akan berusaha dan berupaya sekuat tenaga insya Allah untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi di dalam membelajarkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan mendorong kita semuanya untuk lebih semangat lagi di dalam berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga membawa barokah bagi umat Islam. Tanah Yayasan Al-Izzah seluas 596 meter dengan harga 1,5 miliar. Uang muka saat transaksi adalah 750 juta rupiah. Biidnillah, setelah berjalan selama 4 tahun, mulai Oktober 2016 sampai September 2020, terhimpun dana sebesar 461.660.500 rupiah. Dan dana kekurangan sampai saat ini 288.339.500. Dari manakah dana yang terhimpun itu? Dana terhimpun dari umat Islam, para musinin, para donatur di Surakarta dan sekitarnya, juga dari beberapa peserta jamaah Majelis Taklim seperti kuliah Duhur Masjid Agung Surakarta, Majelis Taklim Ad-Dzikru Fajar Indah Solo, Majelis Taklim Istiqomah Penumping, Majelis Taklim Baitul Makmur Solo Baru, Majelis Taklim yang dekat dengan kampung sini sekitar Ngeruki, Waringin Rejo, seperti Masjid Al-Muhtadin, Masjid Baitur Rahman, Baitul Amin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, meskipun tanah ini belum lunas, masih kurang pembayarannya 228.339.500 rupiah, namun sudah dan sedang dipakai secara maksimal, yaitu untuk KBM, kegiatan belajar mengajar tahfidzul Quran. Yang paling rame itu kalau pagi hari, yaitu kegiatan Kutab Al-Hayyan. Lalu sore hari pada asar ini HTQA, Halakoh Tahfidzul Quran anak-anak.
kami mohon dukungan dan doa dari kaum muslimin agar kekurangan tanah sebesar 288.339.500 agar bisa segera terlunasi. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar bisa ikut sedekah jariyah untuk pembebasan tanah Yayasan Al-Izzah ini? Pertama, bisa datang langsung ke kantor Yayasan Al-Izzah ya, tempat kita ini ya, menemui langsung kepada Mu'alim Rosyid Muhajir yang lokasinya Waringin Rejo, sebelah timur Masjid Baitul Amin. Yang kedua, langsung transfer ke rekening BSM Solo nomor 700203946 atas nama Yayasan Al-Izzah. Ketiga, membayar lembaran sertifikat sebesar 50.000 atau 100.000 sebagaimana contoh yang saya pegang. Ini ada 100. Ini ada ya 50.000 rupiah. Yang keempat, mengisi kotak infak yang kami sediakan. Ini contoh aja ya. Jadi kotak infak ini bisa kami antarkan ke rumah. Kalau ini agak ringan karena bisa diisi setiap hari beberapa semampunya, dan kalau sudah penuh itu kami siap mengambilnya. Demikian yang bisa kami informasikan atas dukungan, doa, dan sedekah jariyah dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, mendapatkan pahala fid dunya wal akhirah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwan, akhwat, bapak ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya Hawin Murtadha dari Yayasan Al-Izzah, dalam hal ini sebagai ketua Yayasan Al-Izzah Surakarta, ingin mengenalkan Yayasan Al-Izzah kepada kaum muslimin seluruhnya. Yayasan Al-Izzah berdiri tahun 2004. Kemudian seiring berjalan waktu, pelan-pelan kami mulai mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah dan pendidikan di masyarakat, khususnya di lingkungan Surakarta. Ada beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan kami. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, kajian kitab, kajian Al-Quran, kajian tafsir, kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan life skill atau keterampilan. Kemudian kami juga ada memperhatikan satu sisi yang menurut kami penting, adalah terbangunnya ukhuwah Islamiyah di antara elemen umat Islam. Ini tiga hal yang menjadi fokus perhatian Yayasan Al-Izzah. Dalam kegiatan-kegiatan kami berusaha untuk berkhidmat kepada kaum muslimin dalam hal-hal tersebut. Bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan fasilitas atau sarana untuk mempelajari ilmu syar'i dengan mudah. Kalau ada orang ingin belajar Al-Quran, kemana? Silahkan datang ke Yayasan Al-Izzah. Kalau ada orang ingin belajar bahasa Arab, kemana datangnya? Silahkan datang ke Yayasan Al-Izzah. Kami ada kegiatan-kegiatan tentang pembelajaran bahasa Arab. Kalau ada yang ingin ngaji kitab tentang akidah, tentang fikih, tentang tafsir, tentang hal-hal yang lainnya, silahkan datang ke Yayasan Al-Izzah. Nah, di Yayasan Al-Izzah ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk kegiatan yang sudah berjalan di Yayasan Al-Izzah, yang pertama, yang paling lama adalah HTQA atau Halaqah Tahfidzul Quran anak
Al-Izzah. Ini sudah cukup lama dan alumni-alumninya sudah banyak yang melanjutkan ke berbagai sekolah dan lulus. Jadi HTQA ini Halaqah Tahfidzul Quran untuk anak SD. Kegiatan ini kita adakan sore hari pukul 4 sampai 5:15. Kegiatannya adalah menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, kegiatan Kutab Al-Hayyan, pendidikan semi formal ya, bukan pendidikan formal tapi semi formal. Kami menyelenggarakan pendidikan setingkat SD untuk Al-Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian beberapa materi adab kami ajarkan di sini selain ilmu-ilmu umum. Kutab Al-Hayyan ini untuk ijazahnya mengikuti paket A. Nanti lulusannya diikutkan paket A, ikut PKBM. Kemudian kegiatan kami yang lain adalah T3Q, tilawah, tahsin, dan tahfidzul Quran. Kegiatan ini dimulai pukul 8 sampai pukul 13 setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Pesertanya adalah remaja putri, ibu-ibu, hingga nenek-nenek. Mereka bisa setiap hari datang ke rumah ilmu Yayasan Al-Izzah untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal, kemudian juga tahsin. Kami menyediakan guru-guru yang standby setiap hari. Kemudian T3Q ini juga kita selenggarakan untuk yang putra tapi masih baru dirintis. Bekerja sama dengan Masjid Al-Mukhtar, kita menyelenggarakan setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Bapak-bapak dan remaja putra yang ingin belajar membaca hingga menghafal Al-Quran bisa datang ke Masjid Al-Mukhtar. Di sana ada petugas dari Yayasan Al-Izzah, Ustadz yang mengajarkan tahfidz di sana. Kemudian kegiatan yang lain adalah Himpunan Dai Al-Izzah, yaitu kumpulan teman-teman dai yang kami berkumpul belajar untuk berdakwah bersama. Ada juga kegiatan taklim kitab atau kajian kitab intensif. Kita mempunyai kegiatan di rumah-rumah atau di masjid-masjid menyesuaikan para asatidz. Kalau ustadz yang mengampu materi sebuah kitab bisanya mengajar di rumah, kita selenggarakan di rumah ustadz tersebut. Kalau bisanya mengajar di masjid, kita buka di masjid. Ini sudah berlangsung 10 angkatan. Di sini ada pelajaran akidah, pelajaran fikih, ada pelajaran ilmu alat. Setiap ustadz memegang satu materi. Kemudian ada beberapa kegiatan lain seperti pengajian umum, kemudian halaqah Tibun Nabawi, kajian kitab Tibun Nabawi, dan pengajaran bahasa Arab. Insya Allah setiap Senin sampai Kamis setiap hari ada pelajaran bahasa Arab. Demikian beberapa kegiatan Yayasan Al-Izzah. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kaum muslimin yang ingin mengenal apa itu Yayasan Al-Izzah dan apa saja kegiatannya. Dan mudah-mudahan saya bersama teman-teman, sahabat-sahabat, para mu'allim, mu'allimah, para pengurus Yayasan Al-Izzah bisa dimudahkan oleh Allah dalam berkhidmat kepada kaum muslimin dalam hal penyebaran ilmu-ilmu syar'i, kemudian dalam hal pengadaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan life skill bagi kaum muslimin. Juga kami berharap bisa bersama kaum muslimin untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dan bersama-sama
melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.